Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syada Fadila Supriyani. Saya dari kelas A, Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Dan yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok, penjualan, dan biaya penjualan. Sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Dan yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Dan yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi yang bahan baku untuk produksi. Keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, yaitu meliputi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan. Dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Di sini digambarkan tentang siklus operasi perusahaan dagang, yaitu yang dari kas, lalu barang diterima, lalu persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, dan tagihan dikirimkan. Yang dari kas itu membeli persediaan, sampai barang diterima, persediaan barang dagangan, lalu dijual atau penjualan persediaan itu, lalu barang dikirim. Karena itu belum berbentuk uang, jadi itu penjualan kredit. Jadi masuk ke piutang usaha, dan masuk ke penagihan, tagihan dikirimkan itu biasanya baru membayar. Langsung itu masuk ke kas. Jadi kas menerima kas itu dari pembayaran. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Seperti wujud barang, di perusahaan dagang itu berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan dalam perusahaan dagang, yang pertama akun persediaan barang dagangan atau neraca, yang kedua akun beban pokok penjualan, laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, yang kedua tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Untuk siklus operasi perusahaan dagang itu dari kas, hasil pekerjaan, piutang usaha, lalu tagihan dikirimkan. Sedangkan di perusahaan jasa itu kas, barang terima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, lalu tagihan dikirimkan. Perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Seperti kegiatan utama di perusahaan dagang, membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Untuk persediaan, dari perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Untuk penentuan harga pokok barang, di perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan di perusahaan jasa tidak terlalu menentukan harga pokok barang. Selanjutnya, rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Yang dimaksud pembelian yaitu akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Dan yang kedua, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan pada pemasok karena alasan tertentu. Dan yang ketiga, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjualan
karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Dan yang keempat, beban akut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Dan yang kelima, akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Itu akun penjualan. Dan yang keenam, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Dan yang ketujuh, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau kas diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Dan yang kedelapan, beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang ditanggung perusahaan. Dan yang ke-9, utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Dan yang ke-10, piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal. Contoh penjualan tunai, pencatatan transaksi yaitu kas dan penjualan. Untuk nilai bisa tertentu. Penjualan kredit, pencatatan transaksi meliputi piutang dagang dan juga penjualan. Untuk potongan penjualan, pencatatan transaksi yaitu kas, potongan penjualan dan juga piutang dagang. Untuk retur penjualan secara kredit, pencatatan transaksi meliputi retur penjualan dan piutang dagang. Retur penjualan secara tunai meliputi retur penjualan dan kas. Pembelian tunai, pencatatan transaksi yaitu masuk dalam pembelian dan kas. Untuk pembelian kredit, pencatatan transaksi itu masuk ke dalam pembelian dan utang dagang. Potongan pembelian itu masuk ke dalam utang dagang, potongan pembelian, dan juga kas. Retur pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi yaitu utang dagang dan juga retur pembelian. Retur pembelian secara tunai, pencatatan transaksi yaitu kas dan juga retur pembelian. Beban angkut pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi itu masuk ke dalam pembelian, beban angkut pembelian, dan juga utang dagang. Untuk pelunasan utang dagang, pencatatan transaksi itu utang dagang dan juga kas. Penyetor uang tunai dan barang dagangan ke modal. Pencatatan transaksi itu masuk kas, persediaan, dan modal. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi, itu pencatatan transaksi masuk ke dalam prive dan juga persediaan. Apa rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Itu contohkan ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah, tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Jumlah kita masukkan 500. Bentuk lainnya 1000, kas memiliki 1000, 500, dan juga 200. Bagaimana menggunakannya? Saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar.
harta sama dengan utang plus modal. Bisa digambarkan seperti berikut, data transaksi, harta meliputi kas dan piutang, utang plus modal meliputi utang dan modal. Saldo jadi 11.500, piutangnya 2.000 dan utang 1.000, modal 12.500. Harta sama dengan utang plus modal. Harta atau kas, saldo yang awalnya 11.500, hutangnya masuk dalam saldo 1.000, modal saldo 12.500. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Dan yang kedua, saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Sedangkan saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan juga price? Pendapatan yaitu menambah modal. Jika modal saldo 12.500 ditambah pendapatan dan saldo, bisa. Biaya yaitu mengurangi modal. Jadi saldo kita kurang. Untuk mengurangi modal itu juga price juga mengurangi modal. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta price yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Harta atau kas, saldo 11.500, penambahan 1.000, pengurangan 500. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri. Atau debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan untuk kredit. Pencatatan di rekening hutang. Hutang saldo 11.500, penambahan 1.000, pengurangan 500. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Pencatatan di rekening modal. Modal saldo 11.500, penambahan 1.000, pengurangannya 500. Penambahan modal bisa diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Yang kedua, penambahan modal dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Dan mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan, sedangkan mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Tabelnya seperti berikut, meliputi nomor, jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. Jenis akun harta, saldo normal kiri, penambahan di kiri, pengurangan kanan. Untuk jenis akun utang, saldo normal itu di kanan, penambahan di kanan, pengurangan di kiri. Untuk modal, saldo normal di kanan, penambahan di kanan, pengurangan di kiri. Jika untuk pendapatan, saldo normal di kanan, penambahan di kanan, pengurangan di kiri. Beban atau biaya, saldo normal di kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Untuk price, saldo normal itu di kiri, penambahan di kiri, pengurangan di kanan. Pedoman penggunaan akun untuk harta, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Jenis akun utang,
saldo normalnya itu kredit, penambahan di kredit, pengurangan di debit. Untuk modal, saldo normal itu di kredit, penambahan itu di kredit, pengurangan di debit. Pendapatan itu saldo normal masuk dalam kredit, penambahan kredit, pengurangan di debit. Untuk beban atau biaya, saldo normal itu masuk dalam debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Untuk price, saldo normal masuk dalam debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Perkiraan atau rekening, real atau permanen atau nominal. Untuk real atau permanen, itu rekening-rekening terdapat dalam satu yaitu aktiva, utang, dan modal. Nominal, rekening-rekening yang dapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening, rekening real atau permanen, rekening nominal, penjualan kas, bisa dilihat untuk seperti ini, nama rekening real atau permanen. Contohnya seperti ini. Bagian rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. PT ABC bagian rekening. Nomor 1, nomor rekening aktiva 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 kas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, akumulasi penjutaan, dan investasi. Bagian rekening 2 itu hutang, 2.1 hutang lancar, 2.1.1 hutang gaji, 2.1.2 hutang operasional lainnya, 2.2 hutang tidak lancar, 2.2.1 hutang bank, 2.2.2 hutang obligasi, 2.2.4 ekuitas, 2.2.5 modal sektor. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya meminta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.